Welcome to Dark Trail ID. KTT BRICS 2025. Ketidakhadiran Xi Jinping dan Vladimir Putin guncang dinamika global Rio de Janeiro, Brasil. Forum ekonomi paling menonjol bagi negara-negara berkembang, BRICS, yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, kembali menggelar konferensi tingkat tinggi, KTT, yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2025 di Rio de Janeiro. Namun, sorotan tahun ini bukan hanya tertuju pada agenda ekonomi atau rencana dedolarisasi yang ambisius, melainkan pada ketidakhadiran dua tokoh paling berpengaruh di kelompok tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Absennya kedua pemimpin ini menciptakan getaran geopolitik yang signifikan. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, baik Putin maupun Xi tidak hadir dalam KTT BRICS. Ketidakhadiran ini mencerminkan pergeseran dinamika internal aliansi dan memperlihatkan betapa rumitnya lanskap diplomatik global saat ini, dari tekanan hukum internasional hingga persaingan prestis antara negara-negara anggota utama, dominasi Beijing, dan bayang-bayang penangkapan Putin. BRICS didirikan 20 tahun lalu sebagai wadah kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan pesat. Namun, dalam 2 dekade terakhir, Cina muncul sebagai kekuatan dominan yang jauh melampaui anggota lainnya, baik dari sisi produk domestik bruto, kekuatan manufaktur, maupun investasi luar negeri. Dominasi ini membuat ketidakhadiran Xi Jinping di Brasil menjadi tanda tanya besar. Secara resmi, pemerintah Cina belum mengumumkan alasan pasti absennya Presiden Xi. Namun, analis global menduga kuat bahwa keputusan tersebut erat kaitannya dengan konstelasi diplomatik yang rumit dan kalkulasi citra global. Sebaliknya, alasan absennya Vladimir Putin tampak lebih terang. Sejak Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya karena dugaan kejahatan perang dalam konflik Ukraina, kehadiran Putin di negara-negara yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional menjadi sangat berisiko. Brasil, sebagai anggota mahkamah tersebut, diwajibkan untuk menangkap pemimpin Rusia tersebut jika ia menginjakan kaki di wilayahnya. Untuk menghindari konfrontasi diplomatik yang lebih besar, Kremlin memutuskan untuk tidak mengirimkan Putin secara langsung. Iran absen karena konflik bersenjata. Selain Xi dan Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga tidak hadir dalam pertemuan di Rio de Janeiro. Alasan ketidakhadirannya tak kalah dramatis. Iran masih dalam kondisi tidak stabil akibat konflik bersenjata selama 12 hari dengan Israel. Situasi ini membuat kehadiran Pezeshkian secara fisik tidak memungkinkan, sekaligus menandakan bahwa BRICS kini makin bersentuhan dengan urusan keamanan dan konflik geopolitik, bukan hanya ekonomi semata. Motif politik, ketegangan terselubung antara Cina dan India. Menurut Ryan Haas dari Brookings Institution, ketidakhadiran Xi Jinping mungkin juga dipengaruhi oleh keengganannya untuk tampil di acara yang akan menjadikan Perdana Menteri India, Narendra Modi, sebagai tamu kehormatan. Modi dijadwalkan menerima jamuan makan siang kenegaraan dari Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Sebuah gestur diplomatik yang menunjukkan status istimewa India di panggung KTT tahun ini. Xi tidak ingin terlihat kalah pamor dari Modi, kata Haas. Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan prestis dan status antar anggota BRICS kini memainkan peran yang makin besar dalam dinamika internal aliansi tersebut. Untuk menjaga keseimbangan citra, Cina memilih mengutus Perdana Menteri Li Qiang sebagai perwakilan. Lula, dedolarisasi, dan ambisi global Brasil. Bagi Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ketidakhadiran para pemimpin penting ini jelas merupakan pukulan politik yang berat. Sebagai tuan rumah, Lula berharap dapat mengangkat posisi Brasil sebagai aktor global yang lebih besar. Dengan Brasil juga menjadi tuan rumah G20 pada bulan November, dan konferensi iklim COP30 tahun ini,
Lula tengah menata langkahnya menuju pemilihan presiden 2026 yang bisa menjadi masa jabatan keempatnya. Salah satu gagasan utama yang dibawa Lula dalam KTT ini adalah penciptaan sistem pembayaran alternatif untuk perdagangan antar negara BRICS dengan tujuan mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Gagasan ini, meskipun terdengar radikal, sejatinya telah menjadi bahan diskusi dalam forum-forum BRICS sebelumnya. Saya tahu ini rumit, ada masalah politik, tetapi jika kita tidak menemukan formula baru, kita akan mengakhiri abad ke-21 seperti kita memulai abad ke-20, tegas Lula dalam sebuah forum perbankan BRICS. Namun, berbagai negara anggota, terutama Cina, mungkin masih enggan melangkah lebih jauh karena khawatir menimbulkan reaksi keras dari Amerika Serikat. Terlebih lagi, dengan kemungkinan kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan dalam pemilu mendatang, negara-negara tersebut tentu akan lebih berhati-hati. Apa yang berubah dalam BRICS? Ketiadaan dua pemimpin kunci ini membuat sejumlah pihak mulai mempertanyakan arah dan relevansi BRICS sebagai blok kekuatan ekonomi alternatif. Tanpa kehadiran Xi dan Putin, pertemuan ini dianggap lebih simbolik daripada strategis. Namun demikian, ini juga menjadi peluang bagi negara-negara seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk memainkan peran lebih aktif dalam membentuk arah baru bagi BRICS, yang kini telah berkembang menjadi BRICS Plus dengan masuknya negara-negara seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Krisis kepercayaan dan tantangan internal. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apakah BRICS masih memiliki kekuatan kolektif yang cukup untuk menantang dominasi sistem ekonomi global yang dipimpin oleh negara-negara barat? Meski BRICS sering mengklaim mewakili suara selatan global, perbedaan pandangan, kepentingan ekonomi yang tak selaras, hingga rivalitas bilateral seperti antara India dan Cina membuat aliansi ini kerap tersandera oleh dinamika internal. Ketidakhadiran para pemimpin besar dalam forum tertinggi seperti ini memperkuat asumsi bahwa solidaritas antar anggotanya tidak selalu sekuat yang diklaim di atas kertas. Penutup, arah masa depan BRICS. KTT BRICS di Brasil tahun 2025 akan tetap berlangsung dengan atau tanpa kehadiran tokoh-tokoh utamanya. Namun ketidakhadiran Xi Jinping dan Vladimir Putin memberi sinyal bahwa masa depan BRICS tak lagi ditentukan oleh soliditas semata, melainkan oleh kemampuan masing-masing negara untuk mengelola perbedaan dan membangun mekanisme kolektif yang fungsional. Dunia kini memasuki fase multipolarisme yang rumit, di mana kekuatan-kekuatan besar tak selalu sejalan meski berada dalam satu forum. BRICS, sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, kini berada pada persimpangan penting. Apakah akan tetap menjadi simbol harapan bagi negara-negara berkembang, atau justru menjadi forum diplomatik penuh basa-basi tanpa kekuatan nyata? Waktu akan menjawab. Namun yang pasti, ketidakhadiran dua gajah dalam ruangan, Xi dan Putin, telah mengubah nada pertemuan ini secara drastis, dari sorotan ekonomi menjadi cermin krisis kepercayaan dan ego geopolitik yang saling bersilangan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,